Hai guys, Selamat datang di ruang angka. ya, ingat matematika, ingat Ingat ruang angka nak. ya. Selamat menonton videonya. Hai, assalamualaikum semua. Masih di ruang angka sana. Bagaimana hari ini? Sudah siap belajar? Ayo teman-teman siapkan buku dan juga alat tulisnya ya. Pada video kali ini kita akan belajar tentang aritmetika sosial. Jadi, kita akan membahas beberapa soal yang berhubungan dengan aritmetika sosial, yaitu ada soal yang membahas tentang bunga, ada juga yang tentang bruto, tara, dan neto juga gitu ya. Nah, sebelumnya teman-teman sudah ada tahu belum apa sih itu bruto, tara, neto, kemudian keuntungan, kerugian gitu sudah paham belum? Nah, kalau belum, kalian bisa melihat videonya di link deskripsi yang kakak cantumkan ya nanti ya, oke? Nah, sudah siap ya teman-teman ya? Sudah siapin ya buku dan alat tulisnya? Kalau sudah, mari belajar bersama. Kita langsung ke soal nomor 1. Di soal nomor 1 itu bagaimana? Begini bunyinya. Zul meminjam uang dari bank sebanyak Rp4.500.000 untuk modal usaha. Nah, bank mengenakan bunga cicilan sebesar 16% per tahun. Jika lamanya pencicilan adalah 15 bulan, maka uang yang harus dibayarkan setiap bulannya adalah, nah, jadi di situ ada Zul yang meminjam uang dari bank sebesar 4.500.000 ya. Kemudian bank itu mengenakan bunga sebesar 16% per tahun. Nah, pencicilannya adalah selama 15 bulan. Maka uang yang harus dibayarkan setiap bulannya adalah berapa gitu ya. Jadi kita tulis dulu apa saja yang diketahui di situ. Berarti diketahui apa saja bunganya. Bunganya itu adalah 16%. Kemudian berapa lamanya? N-nya itu berarti waktunya ya. Waktunya adalah 15 bulan. Kemudian tadi pinjamannya sebesar M-nya atau modalnya sebesar 4.500.000. Yang ditanya adalah apa? Tiap bulannya ya harus bayar berapa? Pembayaran tiap bulan. Nah, kalau ada soal seperti ini, kalian bisa pertama dengan cara mencari besar bunganya terlebih dahulu. Nah, kalau tadi ini kan 16% per tahun ya. 16% per tahun. Sedangkan di situ pencicilannya adalah selama 15 bulan. Jadi kita mencari bunganya dulu. Nah, bunganya tadi berapa? 16%, berarti kan 16 per 100 dikali berapa? Lamanya 15 bulan, berarti 15 per 12 dikali dengan modalnya, yaitu Rp 4.500.000. Nah, sampai sini kita bisa sederhanakan. 0 dengan 0 kita coret. Kemudian ini dengan ini bisa kita bagi dengan 4. 12 bagi 4, 3. 16 bagi 4, 4. Kemudian 3-nya bisa kita sederhanakan dengan 15, yaitu 3 bagi 3, 1. 15 bagi 3, yaitu 5. Berarti tinggal sisa 4 kali 5, 20. 20 kali, udah dicoret 0-nya 2. Jadi dikali 45.000. Menjadi, berarti bunganya adalah 900.000. Ini untuk bunganya. Kemudian kita harus mencari modal akhirnya atau pinjaman akhir. Berarti kan pinjaman akhir itu modal ditambah bunganya kan. Tadi pertama dia pinjamnya berapa? 4.500.000 kan. Kemudian ditambah dengan bunganya
900.000. Berarti totalnya adalah 4.500.000 ditambah 900.000 menjadi 5.400.000. Nah, ini adalah pinjaman akhirnya. Tapi yang ditanyakan adalah di situ apa? Tiap bulan harus membayar berapa gitu kan? Berarti karena tadi adalah ini N-nya 15 bulan, berarti sekarang kita bagi 15 ini. Nah, berarti tiap bulannya pembayarnya menjadi 5.400.000 dibagi dengan 15. 15-nya itu jangka waktunya ya. Jangka waktu pelunasannya menjadi berapa? 5.400.000 dibagi 15 menjadi 360.000. Nah, coba teman-teman koreksi juga ya. Jawabannya berarti yang C. Nah, seperti ini teman-teman untuk nomor 1. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Kita lanjut nomor 2. Nomor 2 apa soalnya di situ? Nah, nomor 2 itu begini soalnya. Seorang pedagang kambing menjual kambingnya Rp5.500.000 per ekor. Ternyata pada penjualan tersebut sebenarnya ia merugi sebesar Rp500.000. Maka persentase kerugian yang dialami adalah, jadi ada seorang pedagang kambing gitu, menjual kambingnya dengan harga 5.500.000. Nah, tapi dengan harga jual 5.500.000 itu, dia mengalami kerugian sebesar 500.000. Nah, persentase kerugiannya berapa gitu yang ditanyakan. Jadi, kita harus cari dulu berapa harga belinya gitu kan. Nah, kalau misalkan rugi berarti kan harga jualnya lebih rendah daripada harga belinya ya. Berarti tadi yang diketahui apa saja di situ? Harga jual ya, HJ, harga jual itu sebesar 5.500.000. Kemudian harga belinya. Harga belinya karena tadi kita sudah tahu dia kerugiannya ada 500.000, berarti harga belinya tinggal kita tambahkan saja. 5.500.000 ditambah kerugiannya 500.000. Berarti harga belinya adalah 6 juta. Ya. Tadi ruginya berapa? 500.000 ya. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya adalah persentase kerugian. Persentase kerugian. Nah, kalau mencari persentase kerugian itu berarti bagaimana? Persentase rugi itu berarti harga. Persentase kerugian itu berarti besarnya rugi per harga beli dikali 100 per persen. Ini adalah persentase kerugian ya. Nah, tadi berapa ruginya? Ruginya 500.000 per harga belinya 6 juta. Kali 100%. Nah, ini bisa kita coret ya, coret 5. Jadi tinggal 5/60. 5/60 itu bisa kita sederhanakan ya, sama-sama dibagi 5 berarti 1/12 kali 100%. Nah, 1/12 ini kita jadikan bilangan desimal menjadi 0,083 dikali 100%. Berarti menjadi kali 100 berarti komanya mundur 2. 1, 2. Jadi menjadi 8,3%. Jawabannya berarti yang D. Jadi pedagang tersebut mengalami kerugian sebesar 8,3%
2%. Nah, itu ya, seperti itu ya teman-teman ya. Itu untuk soal nomor 2. Nah, kita lanjut soal yang ketiga. Soal yang nomor 3. Soal nomor 3 yaitu begini. Panjul terjerat pinjol sebesar 3 juta rupiah dengan kebijakan bunga 2% per bulan ya. Kemudian ia optimis dapat melunasi dalam waktu 10 bulan. Maka uang yang ia setor ke pinjol per bulannya adalah berapa gitu ya. Jadi hampir sama seperti nomor 1 ya ini ya. Hampir sama seperti nomor 1. Tadi diketahui apa? Modalnya kan tadi pinjamannya sebesar 3 juta, ya kan? Kemudian bunganya adalah 2% per bulan. Optimisnya berapa? N-nya. N-nya adalah 10 bulan. Yang ditanya sama seperti nomor 1 ya. Yang ditanya adalah uang yang ia setor tiap bulan. Uang per bulannya ya. Nah, kita jawab. Kita bisa mencari bunganya terlebih dahulu seperti tadi. Bunga tiap bulannya berarti ya kan modal dikali dengan bunga kali dengan N. Ya. Berarti berapa? 3 juta kan tadi. 3 juta dikali dengan bunganya yaitu 2%, berarti 2/100 kali 10. Berarti berapa? Nolnya bisa kita coret. Berarti tinggal 30.000 kali 2, 60.000 kali 10, berarti 600.000. Ini adalah bunganya. Berarti hutang yang harus dibayar berapa? Atau modal akhirnya ya kan, berarti modal ditambah dengan bunga. 3 juta ditambah dengan bunganya 600.000. Berarti berapa? 3 juta tambah 600.000? 3.600.000. Nah, kemudian apa? Yang ditanyakan adalah cicilan tiap bulannya. Nah, berarti cicilan tiap bulan itu 3.600.000 dibagi berapa? Dibagi tadi. Panjul berapa itu? Optimis berapa? N-nya. N-nya kan 10 bulan. Berarti dibagi 10. Berarti tiap bulan ya, Panjul harus setor ke pinjol sebesar 360.000 rupiah. Berarti jawabannya yang mudah ya teman-teman ya. Ini ya. Untuk nomor 3. Hampir sama dengan nomor 1 soalnya. Kemudian kita lanjut yang nomor 4. Nomor 4. Nomor 4 soalnya bagaimana? Kita baca ya. Pemilik warung sembako membeli 5 karung beras dengan harga Rp650.000. Pada masing-masing karung tertera tulisan bruto 50 kg dan tarah 1%. Beras dijual dengan harga Rp2.000 per kilo. Murah banget ya kalau di sini. Ini Rp2.000 di mana gitu. Jika semua terjual, maka pedagang rugi sebesar berapa gitu. Yang ditanyakan berarti kerugian pemilik warung itu berapa gitu ya. Kalau misalkan dia beli 5 karung beras yang harganya Rp650.000 dan pada masing-masing karung tertera bruto 50 kg dan taranya 1%. Nah, di situ berarti kita bisa mencari
kita mencari brutonya, kemudian taranya. Sudah itu kita mencari neto atau berat bersih. Nah, bruto itu kalian masih ingat? Bruto itu adalah berat kotor. Nah, kita mencari bruto dulu. Bruto berarti 5 karung beras kan tadi. Nah, brutonya itu 50 kilo tadi dikali 5 karung kan. Berarti kok 5 karung berarti ada 250 kilogram. Nah, kemudian tara. Taranya tadi kan, tara tadi 1% ya, berarti 1% kali ini. 5 karung kan tadi 250 kilogram. Berarti berapa? 2,5 ya taranya. Nah, kalau sudah ada berat kotor dan berat kemasan atau bruto dan tara, kita bisa mencari berat bersih. Berat bersihnya berarti kan bruto kurangin tara gitu ya. Brutonya tadi 250 dikurangin taranya 2,5. Menjadi berat bersihnya adalah 247,5 kg. Ini untuk 5 kilo karung. Nah, yang ditanyakan adalah ruginya. Tadi tadi pemilik warung menjual beras seharga 2.000 per kilo. Nah, kita kalikan berarti pendapatannya ya. Pendapatannya berarti 247,5 kilogram dikali 2.000. Berapa tuh? 247,5 kali 2.000. Berarti 495 ya. Coba teman-teman hitung juga ya, bantu hitung ya. Nah, ini adalah pendapatannya. Sedangkan harga belinya tadi berapa? 650. Nah, kerugiannya berarti harga beli dikurangin harga jual. Harga belinya berapa? Rp650.000 dikurangi harga jualnya 495.000. Berarti dagang tersebut rugi sebesar 100 berapa? Rp155.000. Jawabannya berarti yang C. Begitu teman-teman ya untuk yang nomor 4. Kita lanjut yang terakhir ya, yang nomor 5. Kita lanjut nomor 5. Nomor 5 agak panjang nih. Pedagang buah membeli 1 peti semangka dengan berat kotor. Nah, berat kotor tadi sama ya seperti bruto ya. Berat kotor 100 kg dan taranya 5%. Tadi membeli 1 peti semangka ya. Berat kotornya 100 kg, taranya 5%. Nah, sebanyak 60 kg semangka dijual Rp5.000 per kilo. 20 kg dijual Rp4.000 per kilo. Dan sisanya dijual dengan harga Rp3.000 per kilo. Dari penjualan itu, pedagang buah memperoleh untung 70%. Maka harga beli untuk 1 peti semangka adalah, nah, ini berarti yang diketahui adalah persentase keuntungannya. Persentase keuntungannya itu adalah 70% gitu. Nah, yang ditanya harga beli 1 peti semangka itu berapa gitu ya. Tadi bagaimana yang diketahui apa aja? Bruto. Tadi ada bruto 100 kilo. Nah, berarti taranya kan tadi 5%. Tara berarti 100 dikali 5%. Berarti 5 kilo. Ya, taranya 5 kilo.
Kemudian berarti kita mencari berat bersih. Berat bersihnya berarti 100 kilo dikurangin 5 kilo. Menjadi berapa? 95 kilogram. Ini adalah berat bersih. Sekarang kita hitung penjualannya. Kan ada penjualan pertama tuh. Penjualan pertama tadi berapa? 60 kilo. 60 kilo dikali berapa? Tiap kilo dijual seharga 5.000. Berarti pendapatan dari penjualan pertama yaitu 60 kilo kali 5.000 menjadi 300.000 rupiah ya. Ini penjualan pertama. Kemudian penjualan kedua. Penjualan kedua yaitu berapa? 20 kilo dijual 4.000. Berarti 20 kilo dikali 4.000. Jadi 80.000 ya. Ini penjualan yang kedua. Nah, penjualan ketiga itu sisanya. Nah, sisanya itu berapa? Sisanya itu tadi kan berat bersihnya 95. Berarti penjualan ketiga itu sisanya dari yang ini. Berarti 95 kilo dikurangin 60 kilo dikurangin 20 dikali berapa tadi penjualannya? Yang sisanya itu 3.000. 95 dikurangin 60 dikurangin 20. Berarti tinggal 15 kilo ya. Berarti penjualan ketiga tuh 15 kilo kali 3.000. Nah, 15 kali 3.000 menjadi 45.000. Ini penjualan yang ketiga. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, kita total. Pendapatan total. Pendapatan total, yaitu bagaimana? Ini ditambahkan dari penjualan 1, penjualan 2, penjualan 3, yaitu 300.000 ditambah 80.000 ditambah 45.000. Berapa? 380 ditambah 45. 425 ya. Ini total penjualan si pedagang semangka itu. Nah, tadi kan kita yang ditanya harga belinya ya. Kalau diketahui keuntungannya adalah 70%. Nah, kita tulis. Tadi keuntungan tadi 70%. Maka kan gini, kita tulis persentase keuntungan dulu. Persentase untung itu kalau untung, kakak tulis dulu, untung per harga beli dikali 100%. Nah, untung ini kan kalau kita harga jualnya lebih besar daripada harga beli ya. Nah, kita masukin. Untungnya tadi berapa? Keuntungannya adalah 70 persen. Nah, ini yang 100% kita balik ke sini. Kita pindah ruaskan ke sini. Berarti ya di sini tinggal harga jualnya. Harga jual ini adalah total
pendapatan tadi. Berapa? Berarti 425 ya. Dikurangin harga beli yang kita akan cari per harga beli. Nah, 70% per 100. Berarti 0,7 sama dengan 425 dikurangin harga beli per harga beli. Kita pindah ruaskan. Yang ini ke sini, ini ke sini. Berarti Rp425.000 dikurang harga beli sama dengan, karena ini pembagian pindah jadi perkalian, 0,7 kali harga beli. Nah, ini menjadi 425.000 sama dengan, nah ini kan kita akan hilangkan ini. Supaya HB-nya hilang, berarti kita tambah 1 kan? Berarti kalau sini tambah 1, berarti sini juga tambah 1. Berarti tinggal, berarti kalau 0,7 ditambah 1 menjadi 1,7 HB. Nah, berarti HB-nya adalah 425.000 dibagi 1,7. Nah, ketemu harga belinya adalah 425.000 dibagi 1,7. Hasilnya Rp250.000. Jadi, harga belinya satu peti semangka itu adalah Rp250.000. Jawabannya yang Nah, sekian ya teman-teman untuk pembahasan aritmatika sosial. Jadi kalau masih ada yang bingung, ada yang mau ditanyakan, boleh silahkan tulis di kolom komentar. Tetap dukung Ruang Angsana dengan cara like, komen, dan subscribe. Share juga ke teman-teman kalian. Terima kasih yang sudah mendukung channel Ruang Angsana selama ini. Semoga videonya bermanfaat. Bye-bye. Jangan lupa like,